لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Alamatul bulughi utawi beberapa tanda-tanda balik. Alamatul bulughi utawi beberapa tanda-tanda orang sudah balik. Iku salasun ada 3. Apa saja 3 itu? Tamamu khumsa asyarata. Yang pertama sempurnanya umur 15. Apanya? Sanatan tahunnya. Tamamu khamsa asyarata, sempurnanya umur 15. Apanya? Sanatan tahunnya. Fidzakari, pada laki-laki, wal unsa, dan pada perempuan. Wal ihtilamu, yang kedua mimpi serta keluar mani. Wal ihtilamu, yang kedua bermimpi serta keluar mani. Fidzakari, pada laki-laki, wal unsa, dan pada perempuan. Litis'i sinina, karena sudah mencapai umur 9 tahun. Litis'i sinina, karena sudah mencapai umur 9 tahun. Wal haidu, yang ketiga dari ciri-ciri balik adalah haid. Wal haidu, yang ketiga haid. Fil unsa, hanya pada perempuan. Litis aisinina, karena sudah mencapai umur 9 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rab atau susunan kalimah pada fasal alamatul bulugh ini. Faslun, seperti biasa, khobar dari mubtada makhtuf berupa hadza, takdiruhu ay hadza faslun. Alamatul bulughi, alamatu ini karena permulaan isim ma'rifat di permulaan, makanya dijadikan sebagai mubtada. Mubtada sendiri artinya permulaan. Lalu mubtada itu selalu hukumnya rafa, ringnir, tapi rafa'nya ini dengan dhammah. Nah, kadang ada yang tidak dengan dhammah, tapi kebanyakan rafa'nya dengan dhammah. Alamatu, karena ini jamak muannas salim ya. Alamatun, alamatani, alamatun. Nah, mimnya ada alifnya setelah mim jadi panjang. Alamatun, alamatani, alamatun. Ini tidak ditanwin karena akan digandengkan dengan lafaz setelahnya ya. Jadi dia selain mubtada dia juga mudhof, akan digandengkan dengan setelahnya. Kalau yang setelahnya yang digandengkan namanya mudhofun ilaih. Jadi susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nama bahasa nahwu yang susunan idhofah. Susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Alamatu mubtada rafa dhammah dengan dhammah karena jamak muannas salim wa huwa, sekaligus dia menjadi mudhof. Al-bulughi mudhofun ilaih, dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, jarnya menggunakan kasroh yang terlihat. Bulughi, beberapa tanda-tanda balik, makanya tanda-tanda makanya yang ada jamak muannas itu bermakna banyak, beberapa tanda. Jadi tandanya tidak hanya satu, minimal 3 lah, karena jamak lebih dari 2 itu jamak sudah. Iku salasun, ini khobar dari alamatu. Alamatu tadi mubtada, salah satu sebagai khobar. Khobar juga harus dibaca rafa seperti halnya mubtada, rafa'nya dengan dhammah. Nah, karena ini isim mufrad ya. Walaupun artinya 3, tapi namanya isim mufrad. Karena isim mufrad itu isim yang bukan tasniyah, bukan jamak. Tasniyah sudah punya ketentuan sendiri, jamak sudah punya ketentuan sendiri. Kalau tasniyah belakangnya alif nun, kalau jamak waw nun atau ya nun ya. Ini tidak jamak, tidak tasniyah, walaupun artinya 3, tapi dikatakan isim mufrad atau isim yang bermakna tunggal ya, walaupun artinya 3. Iku salasun, ada 3, mubtada rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Tamamu khamsa asyarata, tamamu ini boleh menjadi badal dari salasun
apa saja rupanya 3 itu tamamu yang pertama ya. Atau dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, al awwalu tamamu, al awwalu al awwalu utawi yang pertama ikut tamamu khamsa asyrata. Tamamu sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf berupa awalu, takdiruhu al awalu tamamu, itu ya. Itu boleh, atau boleh juga nggak usah menakdirkan apa-apa, jadi badal dari salasus langsung. Tamamu rafa dengan dhammah ya, tamamu khamsa asyrata. Kalau lafal khamsa asyrata ini sudah satu kesatuan ya, karena arti 15 itu khamsa asyrata, dan ini lafal-lafal yang 13 sampai 19, bilangan 13 sampai 19 itu mabni ya. Salasa asyarata, arba'a asyarata, khamsa asyarata. Nah, itu semuanya mabni fathah. Jadi ini memang sudah mabni ya. Tapi mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Tamamu dia menjadi badal atau khobar rafa dengan dhammah sekaligus dia mudhof. Khamsa asyarata dia mudhof ilaih mahal jar tapi lafalnya mabni, tidak bisa berubah. Khamsa asyarata. Apanya? Sanatan, tahunnya. Sanatan jadi tamyiz ya. Tamyiz biasanya menjelaskan tentang bilangan ya. Setelah disebutkan bilangan seperti khamsa asyarata 15, itu biasanya kebanyakan dikasih tamyiz atau penjelas dari bilangan itu. Apanya yang 15? Sanatan, tahunnya. Fi dzakari jar majrur seperti biasa. Dzakari majrur karena jatuh setelah fi, dibaca jar dengan kasroh, kasrohnya yang terlihat dzakari. Wal unsa, unsayi ya aslinya ya, unsayi. Wal unsa ini atof atau mengikuti zakari, irobnya juga jar, cuma jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan karena huruf terakhirnya huruf ilat ya. Huruf ngilat itu huruf alif, ya, wawu, huruf ngilat ya. Kalau berupa huruf ngilat tidak bisa diharokati atau sulit diharokati, jadi unsa saja, padahal unsayi ya. Wal unsayi karena huruf ngilat berarti unsa saja, tapi jar dengan kasroh yang dikira-kirakan. Wal ihtilamu ini mau ngatof juga, tapi tidak mungkin dingatofkan ke zakar atau unsa, tidak mungkin, tidak sesuai konteksnya ya. Memang membaca kitab ya perlu memahami konteks. Konteks itu akan didapatkan ketika kita sering membaca, akan mendapatkan rasa yang tidak pas, itu ada ya, namanya zok namanya dalam bahasa pesantren ya, namanya membaca kitab harus punya zok. Untuk mendapatkan zok harus sering membaca, tidak mungkin bisa mendapatkan perasa kalau tidak sering ya. Baca pun harus sering supaya nanti lama-lama kita mendapatkan zok itu, mendapatkan perasa. Oh ini kurang pas, ini sudah pas, ini kurang sempurna, ini sudah sempurna. Itu akan bisa sedikit merasakan kalau sering membaca kitab. Wal ikhtilamu ini yang kedua ya, ini ngatofnya ke tamamu. Tadi yang pertama ciri-ciri balik adalah tamamu, sempurna 15 tahun, umur 15 tahun. Yang kedua wal ikhtilamu dan mimpi beserta keluar mani. Wal ikhtilamu atau ke tamamu ya, rofa, sama-sama rofa. Fi dzakari jar majrur biasa, wal unsa jar ngatof ya, ini ngatof ke zakar seperti ada di atas. Wal unsayi takdirnya, kira-kiranya unsayi tapi karena huruf ilat jadi unsa saja. Litis ai sinina, lam harfu jar ini juga tis'i berarti majrur ya, dibaca jar karena kemasukan huruf lam. Litis ai sinina ini mudhof ilaih ya. Tis'i tidak ditanwin karena akan digandengkan dengan sinina. Harusnya kalau tidak digandeng litis ain karena 9, tapi karena digandeng dengan setelahnya sini berarti tidak boleh ditanwin. Litis ai sinina, sinina ini juga dibaca jar ya, dibaca jar tapi dengan ya, karena ini mulhaq bi jamak mudzakkar salim, mirip seperti jamak mudzakkar salim, dan i'rabnya diberi sama persis seperti jamak mudzakkar salim. Sinina, kalau rofa sinuna ya, ini karena jar dengan ya, litis ay sinina. Lalu wal haidu ini ngatof ke tamamu atau ikhtilamu boleh,
tamamu boleh, ikhtilamu boleh ya, masih nyangkut ya. Ini ciri-ciri balik yang ketiga wal haidu, dan kalau sudah haid berarti balik. Ini haid hanya fil unsa ya, hanya terjadi pada wanita. Wal haidu atofnya ke ikhtilamu atau ke tamamu yang sama-sama rofa, sama-sama masih pembagian dari alamatul buluh. Fil unsa ya, fil unsa jar majrur biasa. Litis ai sinina, seperti tadi lam harfu jar, tisai majrur sekali garis mudhaf, sinina mudhafun ilaih, dibaca jar dengan ya karena mulhaq bi jama' mudzakkar salim, karena menyerupai susunannya jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, sedikit penjelasan dari pasal tanda-tanda balih. Tadi tanda-tanda seorang balih itu ada 3 ya. Nanti konsekuensinya kalau orang sudah balih berarti sudah dosanya sudah ditanggung sendiri, karena sudah balih, sudah nanti tertaklif atau terbebani hukum agama, sudah wajib sholat, wajib zakat dan lain-lain. Nah, karena orang yang sudah balik ini sudah punya kewajiban sendiri, dia nanti dosanya sudah ditanggung sendiri kalau sudah balik ya. Ini konsekuensi dari orang yang sudah balik. Ada 3 tanda ciri orang yang sudah dikatakan orang balik. Ini 3 ini cukup mengalami salah satu saja dari 3 ini maka sudah dikatakan balik. Tidak harus ketiga-tiganya dialami oleh seseorang, tidak harus, hanya salah satu saja. Yang pertama apa? Sempurna umur 15 tahun. Kalau orang sudah atau anak sudah berumur 15 tahun walaupun belum pernah haid, ini baik laki-laki perempuan ya, karena 15 tahun fil zakar wal unsa. Pada laki-laki dan perempuan kalau sudah berumur 15 tahun walaupun belum pernah haid, walaupun belum pernah mimpi serta menemani, tapi sudah berumur 15 tahun maka sudah pasti dinyatakan sebagai orang yang balik, orang yang sudah terbebani hukum agama, orang yang tertaklif. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtilamu fil dzakar wal unsa, bermimpi besertaan keluar mani. Ini mimpi ikhtilam, ini mimpi bersama keluar mani, ini berpotensi mungkin dialami oleh laki-laki, mungkin juga dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa ikhtilam, perempuan juga bisa ikhtilam. Ini kalau sudah ikhtilam walaupun belum 15 tahun, walaupun belum haid, ini sudah balik, walaupun belum 15 tahun tapi sudah pernah ikhtilam. Nah, ikhtilam ini litis sinina, maksudnya apa? Litis sinina itu potensi untuk seorang anak bisa mengalami ikhtilam itu 9 tahun ya. 9 tahun, kalau di bawah 9 tahun itu belum berpotensi, walaupun mungkin ada, tapi tidak berpotensi secara umum. Secara umumnya prediksi ulama ini orang atau anak kalau sudah 9 tahun itu sudah berpotensi mengalami ikhtilam. Jadi wal ikhtilamu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan dan berpotensi mengalami ikhtilam pada umur 9 tahun. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri orang balik itu haid ya. Ini hanya dialami oleh perempuan. Wal haidu fil unsa faqat ya. Hanya dialami oleh perempuan. Dan ini kalau haid walaupun belum 15 tahun, walaupun belum pernah ikhtilam tapi sudah haid, itu pasti balik juga. Karena ini 3 tanda ini salah satu saja sudah pernah dialami oleh seseorang maka dia sudah dinyatakan sebagai orang yang balik, sudah terbebani hukum-hukum agama, terbebani kewajiban-kewajiban. Litis sinina. Nah, ini juga potensi perempuan haid itu 9 tahun. Ini prediksi juga, prediksi ulama. Orang haid, perempuan yang bisa mengalami haid itu potensinya kalau sudah 9 tahun. Walaupun ada mungkin yang belum 9 tahun, tapi secara umum 9 tahun ini karena prediksi ya, tidak bisa memastikan, tapi ini prediksi ini ya bisa dikatakan 90%. Nah, prediksinya orang yang mengalami haid itu ketika sudah 9 tahun baru bisa berpotensi mengeluarkan darah haid. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.